Abang sih maling tak bilang-bilang. Suara tunanetra. Terima kasih subscribe-nya. Semoga yang menekan tombol subscribe pada channel ini dipertebal imannya. Amin. Bang. Adik sedih kali bang. Kenapa dek? Tadi malam bang, maling itu datang lagi bang. Habis deh bang ikan adik kalau begini caranya. Ya sudah lah dek, nanti kita pikirkan bagaimana caranya. Dah sekarang adik berangkat kerja, udah siang nih. Iya bang, assalamualaikum bang. Demikianlah Rita meninggalkan rumah berangkat ke sekolah karena dia adalah seorang guru pada SMA di kota ini. Sementara Leo beranjak ke kamar untuk tidur karena Leo baru saja pulang dari bekerja. Leo bekerja pada sebuah perusahaan yang berdiri di samping rumah mereka. Leo sebagai security bekerja pada malam hari seminggu, kemudian di siang hari seminggu. Malam tadi, Leo bekerja malam untuk hari pertama. Karena itulah maling itu datang menggondol ikan-ikan gemuk milik Rita. Bang, bagaimana bang? Caranya kalau kita pasang aja lampu yang gede di dinding di bagian luar ini bang. Biar kalau malingnya datang bisa adik melihat dari dalam kamar. Oke. Leo berdiri mempersiapkan alat dan bahan. Tak lama kemudian nampaklah sebuah lampu besar terpasang di dinding luar kamar, tepatnya di samping kolam. Apabila lampu itu dinyalakan, maka semua yang ada di sekitar kolam akan dapat terlihat dengan jelas, walaupun seekor tikus. Itulah saking terangnya lampu yang dipasang Leo untuk sang istri tersayang. Malamnya, ketika Rita hendak tidur, Rita mematikan lampu kamar. Maksudnya agar apabila maling itu datang, dia bisa melihat pergerakan maling dari dalam kamar. Karena lampu kamar dimatikan. Tapi lagi-lagi Rita kecele. Ketika jam 12 maling itu datang, Rita mendengar dengan jelas langkah-langkah kaki. Dilihat oleh Rita keluar lampu yang dipasang Leo tadi sore sudah mati pula. Rita jadi bingung, kok bisa ya katanya. Tapi dia tidak mau memikirkan terlalu lama karena matanya mengantuk berat. Paginya Rita mengadu pada suaminya. Bang, lampunya mati waktu maling datang bang. Loh kok bisa ya dek? Dia buru-buru menuju pintu belakang. Dia membuka pintu memandang keluar. Loh masih hidup tuh kok. Rita menyusul suaminya berdiri di samping memandang keluar. Kok bisa ya bang? Tadi malam mati kok. Tapi malingnya sudah senior itu dek. Loh kok abang muji-muji maling sih? Udah jelas maling itu ngambilin ikan-ikan adik yang gemuk-gemuk. Abang muji. Maksud abang malingnya pintar kan, abang muji lagi. Ya udah deh, nanti adik pikirkanlah bagaimana caranya. Abang siap membantu. Oke bang, pasang paku-paku aja di sekeliling kolamnya bang. Baik dek. Leo pun berdiri menyiapkan paku-paku. Tak lama kemudian di sekeliling kolam itu udah banyaklah paku-paku bertaburan siap menunggu maling datang. Tapi malam itu ketika Rita mengintip keluar, dilihatnya maling itu santai saja. Lampu yang dipasang Leo mati. Sementara maling itu asik menangkapi ikan yang ada di kolam Rita. Setelah dia merasa cukup dengan apa yang dibutuhkan, maling itu melangkah pergi dengan santainya. Rita panas. Dia coba menelepon Leo, tapi ponsel Leo tidak bisa dihubungi.
Leo entah apalah sekarang yang dikerjakan, kata Rita dalam hati. Mungkin dia tidur atau dia sedang menghubungi teman-temannya. Rita tak mau berpikir panjang karena matanya mengantuk, ia pun tidur. Paginya ketika Leo baru saja pulang dari bekerja, Rita kembali mengadu. Bang, tadi malam kok ponsel abang nggak aktif? Abang ketiduran dek, ponsel abang matikan. Maklum, kami tadi malam jaga 6 orang, jadi kami bisa ambil jatah tidur. Giliran Leo menerangkan pada suaminya. Rita tampak manggut-manggut. Bang, adik sedih bang. Adik sudah capek-capek ngurusin ikan. Adik kasih makan, adik gantiin airnya. Tengoklah bang, ikannya gemuk-gemuk. Diam-diam Leo terharu juga. Dia menyadari bahwa kolam itu merupakan hiburan istrinya. Karena mereka sudah 5 tahun berumah tangga, tapi mereka belum dikaruniai keturunan. Ya sudahlah dek, bagaimana pula lagi. Untuk masa yang akan datang sajalah kita sama-sama menjaga kolam ini. Bagaimanapun caranya, adik pikirkanlah, abang siap membantu. Beliau menghibur istrinya. Rita cuma manggut-manggut. Ya udah, adik berangkat ya. Hati-hati ya dek. Abang pun mau istirahat. Sarapan dulu bang. Nanti abang sudah sarapan tadi dengan kawan-kawan. Oh ya udahlah, adik berangkat ya. Rita pun kembali ke sekolah. Tapi sepulang sekolah, Rita tidak kembali ke rumah. Ya, singgah di rumah mertuanya. Diceritakan semua yang terjadi kepada ayah mertuanya. Sang ayah kasihan kepada mantunya, maka itu ayah mengantarkan seekor anjing yang galak ke rumah menantunya ini. Diletakkan kandang anjing di bawah jendela tempat tidur Rita. Momon, anjing kesayangan mertuanya ini, nongkrong di dalam kandang. Rita senang sekali. Wah, rasain maling itu nanti malam. Kalau dia datang, mampuslah dihajar Momon, kata Rita di dalam hati. Karena Rita sudah tahu bagaimana keperkasaan si Momon. Rita sudah tidak sabar menyaksikan apa yang akan dilihatnya nanti kira-kira. Apakah maling ini akan terpingkal-pingkal lari atau akan bergulat dengan Momon? Hancur hati Rita ketika jam 12 lebih sedikit maling itu datang. Lampu luar mati. Rita menyaksikan dalam kegelapan karena lampu kamarnya juga dimatikan. Maling itu melempar pancing. Tak lama pancing itu ditarik. Mengeleparlah seekor ikan. Kemudian ikan itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu maling itu melangkah meninggalkan kolam. Sementara Momon yang diandalkan oleh Rita hanya nongkrong doang di samping maling. Wah, maling ini hebat juga katanya. Rita tidak mau banyak pikir. Langsung dia tinggalkan jendela. Baringkannya tubuhnya di atas kasur. Tak lama kemudian terdengarlah dengkurnya. Paginya Leo mentertawakan istrinya. Berarti Momon itu CS-nya maling dek. Abang kok gitu sih. Adik sudah panas gini, abang masih bergurau. Ya sudah dek, jangan terlalu dipikirkan, nanti adik stroke, susah kita. Pokoknya besok kita tutup aja atas kolam itu, bagaimana? Ya tak bisa kita melihat ikannya lagi dong bang. Adik senangnya lihat ikan itu mutar-mutar, dikasih makan lompat-lompat. Kalau ditutup, tak lagi adik bisa menikmati pemandangan itu. Tutupnya pakai kawat aja dek. Wah, kalau cuma kawat sih bang, apa susahnya bagi maling? Iya juga ya dek. Ya udahlah, abang istirahat ya. Adik mau ke sekolah. Oke dek. Leo mengantarkan istrinya hingga ke pintu depan. Setelah istrinya hilang dari pandangan, dia pun
beristirahat di kamar. Maklum tadi malam dia tidak bisa istirahat karena tugas piket sebagai seorang security. Kebetulan di sekolah Rita bertemu dengan Eka, sahabatnya dari kecil. Mereka bisa ngobrol ada jam kosong. Biasanya mereka hanya sehalo saja, tapi kali ini mereka bisa ngobrol bebas. Kak, aku bingung, Kak. Loh, kok masih bingung-bingung sih? Itu loh, Kak. Di rumahku, tiap malam, maling. Maling apa? Maling ikan. Oh, kolam itu. Ikan gemuk-gemukmu itu. Kata, iya. Loh, ini tak bisa dibiarkan, Kak. Leo gimana? Itu persoalannya, Kak. Ketika Bang Leo bekerja malam, malingnya datang. Tapi kalau Bang Leo-nya tidur di rumah, malingnya tak pernah datang. Aneh ya. Berarti maling itu orang dekat dong. Entahlah, Kak. Tapi kalau orang dekat, masa sih maling? Iya juga. Tapi aman lah. Kok aman sih, Kak? Udah jelas tiap malam maling itu datang. Satu dua tak pernah absen, Kak. Ikanku amblas dihajarnya. Nah, maksudku begini. Kamu kan juara tembak gitu waktu kita masih remaja masjid kemarin. Loh, kok kamu masih ingat aja, Kak? Aku kan juara duanya. Jadi maksudmu ya hajar aja maling tuh pakai senapan angin. Boleh juga ide muka. Ada senapan muka. Oke, nanti malam ku antarkan ke rumahmu. Pokoknya kamu terima bersih. Ya udah, nggak usah mikirin itu lagi. Yuk berangkat sarapan. Aku udah lapar nih. Oke deh, mereka berangkat ke kantin. Tepat malam itu pukul 8, tak lama setelah Leo berangkat pergi bekerja, datanglah Eka menemui Rita di rumahnya. Eka membuka pintu mobil yang ditungganginya tanpa ia menggondol sebuah senapan angin. Rita menyambut sahabatnya ini dengan senyum sembrangah. Mereka langsung mengadakan percobaan bagaimana caranya, di mana caranya. Setelah semua selesai, setelah semua persiapan oke, Rita dan Eka duduk santai di ruang depan sambil menikmati segelas teh hangat dan beberapa cemilan ringan sambil mengeluarkan guyonan-guyonan mereka. Maklumlah mereka setiap hari tidak bisa berjumpa lues di sekolah karena kesibukan masing-masing. Setelah semua selesai, kopi dan teh yang tadi dihidangkan oleh Rita telah tak ada lagi di dalam gelas mereka. Cemilan-cemilan itu pun sudah tinggal tempatnya aja. Eka pun mohon diri Rita mengantarkan sampai ke halaman. Tak lama setelah Eka pulang, Rita mengulang-ulangi kejadian-kejadian mereka bersama Eka tadi. Diulang-ulanginya bagaimana cara yang ditunjukkan oleh Eka. Setelah dia paham, dimatikannya lampu kamar, dia pun bergolek-golek. Tepat jam 12 lebih sedikit, nampaklah lampu yang dipasang Leo di belakang kamarnya mati. Itu artinya si maling sudah berada di kolamnya. Rita berdiri mengambil senapannya, diletakkan ujung senapan itu pada lubang yang dibuat Eka di samping jendela. Eka membuka kaca jendela satu sehingga ujung senapan bisa keluar. Rita memperhatikan gerak-gerik maling itu di dalam gelap. Nampak maling itu melemparkan pancing, kemudian menariknya, terdengar ikan gemuk menggelepar-gelepar. Ikan itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ikan itu nampak besar sekali. Kemudian maling itu berdiri mengangkat
kantong plastik yang di dalamnya sudah ada satu ekor ikan. Ikan itu menggelepar-gelepar, terdengar suara kersak-kerusuk dari dalam kantong plastik. Sementara Momon cuma nongkrong doang di samping maling. Maling itu akan berangkat pergi, satu langkah, dua langkah. Pada langkah ketiga, senapan angin dari dalam kamar meletup. Terdengarlah jeritan maling itu. Waduh, sakit, sakit, kakiku berdarah, Dek. Aduh, Dek, berdarah, Dek. Bang Leo. Iya, Dek, tolong Abang, Dek. Berdarah, Dek. Tega, Dek. Rita meletakkan senapan, berlari keluar, dibukanya pintu belakang, dihampirinya suaminya yang sudah terduduk memegang betisnya yang bergelimangan darah. Tampak darah membanjiri betis suaminya. Rita nyaris menangis, tapi dia tetap menahan sedihnya. Dek, sakit, Dek. Dek. Kok adek pakai senapan angin tak bilang-bilang, Dek? Bang sih, Bang. Maling kok tak bilang-bilang. Sekian dari Gefrey.